Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Di dunia ini terdapat banyak pemimpin yang mumpuni untuk diteladani. Sebut saja Abraham Lincoln dari Amerika Serikat, Mahatma Gandhi dari India, bahkan Soekarno dari Indonesia. Tahukah Anda bahwa Yesus sesungguhnya adalah seorang pemimpin besar? Dia memiliki tujuan dan berhasil mencapai tujuan tersebut, yakni mengubah cara pandang orang tentang konsep Tuhan, khususnya tentang relasi antar alam, manusia, dan Tuhan. Apa dan bagaimana model atau gaya kepemimpinan Yesus dalam mencapai tujuan tersebut? Topik yang sangat menarik ini akan kita bicarakan dalam video ini secara ringkas. Namun sebelumnya saya mohon Anda mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel kita ini semakin berkembang. Perlu diinformasikan bahwa pembahasan ini didasarkan pada perspektif ilmu manajemen. Baiklah pemirsa, inilah 3 model atau gaya kepemimpinan Yesus dalam mencapai tujuannya menurut MJ Channel. Pertama, kepemimpinan strategik. Apa itu kepemimpinan strategik? Kepemimpinan strategik adalah sebuah model atau gaya kepemimpinan yang menekankan penggunaan strategi-strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yesus senantiasa menggunakan strategi jitu dalam mengeksekusi rencananya. Ada 3 contoh untuk menjelaskan ini. Pertama, dalam merekrut murid-muridnya, Yesus tidak segan-segan pergi berkeliling kampung untuk mencari orang-orang terhebat dan tepat untuk dijadikan muridnya. Yesus sangat paham bahwa untuk menyebarkan ajarannya diperlukan bantuan dari orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Kedua, dalam menyebarkan ajarannya, Yesus tidak buru-buru mendekati para tokoh atau elit masyarakat di kota besar seperti Yerusalem. Tetapi dimulainya dari kampung-kampung dan pinggiran kota seperti Galilea dan Betania dengan orang-orang kecil tentunya. Dia paham ada saatnya yang tepat untuk memasuki kota. Ketiga, ketika hendak masuk ke Yerusalem, Yesus tidak begitu saja masuk tanpa persiapan. Dia ingin agar kehadirannya di Yerusalem pada saat perayaan Paskah berdampak sukses besar dalam menyebarkan ajarannya. Dan benar, dia sangat sukses. Dengan menaiki keledai, dia diadu-adukan di gerbang kota Yerusalem. Bahkan kehadirannya yang disambut dengan gegap gempita dengan tagline Hosana bagi putra Daud membuat penduduk kota Yerusalem menjadi geger dan bertanya-tanya siapa dia. Tentu saja, strategi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah strategi yang sederhana, murah, namun mampu menyedot perhatian sangat banyak orang. Model kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang menekankan adanya perubahan cara berpikir atau mindset anggota-anggota tim dalam mencapai tujuan. Yesus sangat jelas adalah pemimpin transformasional. Dia ingin mengubah cara pandang masyarakat pada zaman itu tentang keberadaan Tuhan. Dia ingin agar masyarakat paham bahwa Tuhan bukanlah pemberi hukuman atas kesalahan atau dosa orang sebagaimana dipahami selama ribuan tahun lamanya, seperti yang terlihat pada peristiwa-peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, peristiwa air bah pada zaman Nuh, peristiwa Menara Babel, dan berbagai peristiwa lainnya yang tercatat dalam kitab suci. Akan tetapi, dia ingin agar masyarakat paham bahwa Tuhan adalah pencinta, pemaaf, dan pengampun sebesar apapun kesalahan atau dosa orang, seperti yang diperlihatkannya pada kasus si pendosa Maria Magdalena. Pemirsa, mohon ditulis di kolom komentar peristiwa-peristiwa apa lagi yang ada dalam Alkitab di mana Allah diposisikan sebagai Allah yang menghukum dan Allah yang mengampuni. Ajaran-ajaran Yesus yang dikemas dalam perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, perumpamaan tentang perjamuan kawin, perumpamaan tentang gadis bijak dan bodoh, dan perumpamaan-perumpamaan lain yang tercatat dalam kitab Perjanjian Baru jelas-jelas adalah ajaran yang bertujuan untuk mengubah mindset orang. Model kepemimpinan ketiga adalah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Apa itu servant leadership?
Servant leadership adalah sebuah model kepemimpinan yang menempatkan diri pemimpin sebagai pelayan anggota untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri kepemimpinan yang melayani terlihat dengan jelas dalam diri Yesus, tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Dalam Injil, Yesus berkata, hendaklah orang yang besar menjadi pelayan bagi yang kecil. Tentu saja ini maksudnya adalah agar pemimpin hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ciri kepemimpinan yang melayani ini juga terlihat sangat jelas dalam perbuatan Yesus. Contohnya ketika dia melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Mungkin dalam sejarah dunia, hanya Yesuslah yang tercatat sebagai pemimpin yang pernah membasuh kaki murid-muridnya. Baiklah pemirsa, demikian 3 model atau gaya kepemimpinan Yesus menurut MJ Channel. Bila Anda merasa terpanggil untuk memberi komentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Mohon bantuannya juga untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan komunitas-komunitas Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Goodbye and take care.